Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu video fungsi pajak, fungsi investasi, fungsi impor, kemudian video pendapatan nasional. Nah, di video kali ini kita akan membahas atau bercerita tentang analisis ISLM. Dalam ekonomi makro, pasar pada dasarnya dibedakan menjadi 3. Nah, pembagian 3 ini adalah pembagian pasar berdasarkan objek, ya. Jadi ketika pasar dibedakan berdasarkan objeknya, ada 3, yaitu pasar barang termasuk pasar jasa, kemudian pasar uang termasuk pasar modal, dan pasar tenaga kerja. Nah, analisis yang membahas keseimbangan serempak di pasar barang dan pasar uang, pasar barang dan pasar uang, disebut dengan analisis ISLM. Kurva IS menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dengan tingkat bunga di pasar barang. Ya. Untuk perekonomian sederhana, persamaan kurva IS dapat dibentuk dengan persamaan investasi atau I dan persamaan tabungan atau S, sehingga disebut dengan kurva IS. IS itu adalah kepanjangan dari investasi, I-nya, dan S-nya adalah saving atau tabungan. Sekali lagi, kurva IS menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dengan tingkat bunga di pasar barang. Kata kuncinya di sini. Keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang. Oke. Persamaannya adalah IO minus P kecil I kecil sama dengan SO, saving otonom, ditambah S kecil Y. Sehingga Y sama dengan IO dikurangi S dibagi S kecil minus P per S kali I. Nah, bentuk umum dari persamaan IS adalah Y sama dengan fungsi I. Ya, fungsi dari investasi sama dengan Y fungsi dari tingkat bunga, mohon maaf ya, ini tingkat bunga I interest, sama dengan Y besar B minus BI. Contoh soal, kita langsung ke contoh soal. Ya. Bentuklah persamaan dan gambarkan kurva IS untuk C sama dengan 500 plus 0,8Y dan I sama dengan 2000 minus 5000I. Jadi diminta membentuk persamaan dan menggambarkan kurvanya. Jawab, C sama dengan 500 plus 0,80Y. Maka fungsi S-nya adalah S sama dengan minus CO plus 1 min C kecil Y. Ini rumus yang dulu di video fungsi saving, fungsi tabungan ya, sudah saya jelaskan. S sama dengan minus 500 plus 0,20Y. Jadi ketika diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 500 plus 0,8Y, maka S-nya adalah tinggal memberikan minus pada CO, yaitu minus 500, dan menambahkan 1 minus CY. Ketemunya adalah 0,20. Sehingga fungsi tabungannya menjadi S sama dengan minus 500 plus 0,20Y.
I sama dengan S. I-nya dari soal diketahui bahwa I sama dengan 2000 minus 5000 I. Sedangkan S sama dengan minus 500 plus 0,20 Y. 2000 minus 5000 I sama dengan minus 500 plus 0,20 Y. Oke, bisa dipahami ya. Sehingga 2000 ditambah 500 pindah ruas ya di sini. Sehingga menjadi 2500. 2500 itu adalah 2000 ditambah 500 ini. Minus 5000 I sama dengan 0,20 Y. Maka fungsi Y-nya adalah Y sama dengan 12.500 minus 25.000 I. Itu persamaannya. Nah, lalu bagaimana cara menggambar kurvanya? Dengan mencari titik-titik bantuan. Jika I-nya di sini Y ya, perlu kita ketahui di sini yang mendatar ini adalah Y, kemudian yang vertikal ini adalah I. Horizontal itu Y, vertikal adalah I. Jika I-nya 0, misalnya kita umpamakan I-nya 0, maka Y sama dengan 12.000 minus 25.000 kali 0. Ketemunya adalah 12.500. Ya. Berarti 12.500,0 di sini. Kemudian jika sekarang Y-nya yang 0, 0 sama dengan 12.500 minus 25.000, maka ketemu I-nya adalah 0,50. Nah, dari dua titik ini kita bisa membuat kurvanya. Seperti itu. Ya. Silakan dicermati terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan setelah belajar tentang kurva IS, kita akan belajar kurva LM. Nah, apa itu kurva LM? Kurva LM itu menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar uang. Kalau tadi kurva IS itu adalah pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang. Tapi kalau LM itu adalah di pasar modal. Nah, persamaan kurva LM dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan permintaan akan uang atau L ya. L itu adalah liquidity preference terhadap penawaran uang atau money supply. Jadi L itu adalah singkatan dari liquidity preference, kemudian M itu adalah money supply. Permintaan akan uang L sama dengan LO plus K kecil Y min H kecil I. Sedangkan penawaran uang sama dengan rumusnya adalah M sama dengan MO. Sehingga L sama dengan M, ya. L sama dengan LO plus K kecil Y minus HI sama dengan MO. Sehingga Y sama dengan, Y ya, pendapatan nasional sama dengan MO min LO per K kecil plus H kecil per K kecil kali I kecil. Ya. Bentuk umum persamaan LM adalah Y sama dengan fungsi dari I. I itu apa? I itu adalah tingkat bunga atau interest. Sama dengan YU min U kecil I. Langsung kita ke soal, contoh soal.
Bentuklah persamaan dan gambarkan kurva LM jika permintaan akan uang ditunjukkan oleh L sama dengan 10.000 plus 0,4Y minus 20.000 I. Ini adalah persamaan L-nya. Dan jumlah uang yang ditawarkan atau beredar adalah 9.000. Oke, langsung kita jawab. L sama dengan M. Fungsi L adalah 10.000 plus 0,4Y minus 20.000 I sama dengan 9.000. 9.000 itu adalah jumlah uang yang ditawarkan atau M. Sehingga 0,4Y, tetap ya 0,4Y di sini, sama dengan minus 1000. Minus 1000 itu adalah hasil dari pengurangan 9.000 dengan 10.000. 9.000 dikurangi 10.000 kan ketemunya minus 1000. Ya. Minus 20.000 I pindah ruas ke kanan sehingga simbolnya menjadi positif. Menjadi positif 20.000 I. Sehingga Y sama dengan minus 2.500 plus 50.000 I. 0,4Y supaya menjadi Y utuh kita kalikan dengan 2,5 ya. 2,5 kali 0,4 kan ketemunya 1Y, jadi tidak kita tulis. Sehingga masing-masing ruas, masing-masing angka di kanan sama dengan itu kita kalikan dengan 2,5. 2,5 kali minus 1000 kan ketemunya minus 2.500. Kemudian 20.000 I dikalikan 2,5 ketemunya adalah 50.000 I. Sehingga persamaannya Y sama dengan minus 2.000 plus 50.000 I. Jelas ya? Silahkan dicermati terlebih dahulu. Nah, setelah ketemu persamaan, kita bisa membuat kurvanya, yaitu dengan cara mengumpamakan I-nya sekian, Y-nya sekian, dan seterusnya. Nah, misalnya ketika Y-nya 0, maka I-nya adalah 0,05, maka titiknya di sini. Lalu ketika I-nya gantian yang 0, I-nya 0 di sini, maka Y-nya kan minus 2.500. Gambar kurvanya seperti biasa. Nah, dari dua titik ini kita tarik garis sehingga menjadi kurva LM. Oke, gampang banget ya. Nah, masuk ke keseimbangan serempak. Keseimbangan serempak merupakan perpotongan kurva antara IS dan LM sehingga tercipta tingkat bunga keseimbangan dan pendapatan keseimbangan yang menunjukkan keseimbangan serempak di pasar uang maupun pasar barang. Itu yang dimaksud dengan keseimbangan serempak, yaitu keseimbangan tingkat bunga dan pendapatan pada pasar uang dan pasar barang. Bentuk umumnya adalah IS sama dengan LM. Contoh, buat kurva keseimbangan pasar dari IS dan LM di atas. Jadi dari contoh soal 1 dan soal 2 pada IS dan LM, atau soal IS dan soal LM, kita buat kurvanya. IS sama dengan LM. IS-nya adalah 12.000 minus 25.000 I sama dengan minus 2.500 plus 50.000 I.
minus 2.500 pindah ruas ke kanan sehingga menjadi positif ya. Kita tambahkan dengan 12.500 sehingga ketemunya adalah 15.000. Kemudian minus 25.000i pindah ruas ke kanan sehingga menjadi positif dan kita tambahkan dengan 50.000i, ketemunya adalah 75.000i. 15.000i sama dengan 75.000i, sehingga i sama dengan 75.000 dibagi 15.000. Ya, 75.000 dibagi dengan 15.000. Ketemunya 0,20. Silahkan dihitung. Nah, setelah ketemu I, nilai I yaitu 0,20, kita masukkan ke dalam salah satu rumus ya, salah satu persamaan. Boleh IS, boleh ya. Di sini boleh LM. Nah, di contoh ini kita masukkan ke persamaan IS. Y sama dengan 12.000 minus 25.000i. Y sama dengan 12.000 minus 25.000 kali 0,2 atau 0,20. Ketemu Y sama dengan 7.500. Jadi nilai I ini kita masukkan ke IS maupun ke LM, hasilnya akan sama, yaitu 7.500. Kemudian kita buat kurvanya. Di sini terdapat keseimbangan serempak ya. Keseimbangan serempak yaitu di sini 7.500. Kemudian itu untuk Y-nya. Dan I-nya saat itu adalah 0,2. Ini keseimbangan serempaknya. Untuk kurva IS maupun LM caranya tadi di awal sudah saya jelaskan. Seperti itu. Bisa dipahami ya?